المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل كما قال Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di hari yang mulia ini, di hari Jumat ini, kita sama-sama dapat mengerjakan berbagai rangkaian amaliyah yang mudah-mudahan menjadi simpanan, menjadi tabungan kita nanti di hari akhirat. Nah, sebab di hari akhirat kita mencari amal, mengumpul-ngumpul amal, harapan amal kebaikan lebih berat daripada amal kejahatan, maka akan selamatlah kita hidup kekal abadi, kebahagiaan yang abadi, yaitu dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikutinya ila yaumil qiyamah. Untuk mengambil keberkahan disuruh kepada ulun sedikit untuk membacakan manaqib sejarah kehidupan orang saleh. Nah, adapun di dalam bulan Rabiul Akhir ini, nah biasanya orang membaca manaqib seorang aulia besar, bahkan beliau bergelar Sultanul Aulia, rajanya para aulia, rajanya wali-wali Allah Ta'ala. Nah, bahkan ulama mengatakan bahwasanya tidak ada satupun wali yang lebih tinggi mengungguli daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau dilahirkan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dilahirkan di daerah Jailan dan sebuah desa terpisah daripada kota Tabaristan. Nah, kota Tabaristan ini yaitu antara Irak dan Iran. Pada tahun 470 Hijriyah. Nah, jadi sini itu ngaran kampung kelahiran sini itu adalah Jailan. Nah, ngaran sidin adalah Abdul Qadir. Nah, dan bermula setengah daripada perkataan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah ketika aku kecil, jikalau aku hendak bermain-main dengan anak-anak yang lain, maka aku dengar suara dengan katanya kepadaku, "Ya Mubarak." Maka aku lari kepada pangkuan ibuku. Nah, artinya mulai lagi halus, sudah dijaga oleh Allah Ta'ala. Jadi para aulia itu terkenal dengan istilah mahfuz, artinya terjaga, terpelihara daripada gawian-gawian nang kada bermanfaat. Nah, kalau para nabi dan rasul itu maksum, terhindar daripada dosa dan kesalahan. Di antara keadaan beliau, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani manakala sudah kuat membaca Al-Quran, beliau belajar fikih dengan Tajul Arifin Abu Wafa Ali bin Aqil dan Abi Khatib Al-Khalwadani. Nah, jadi beliau luar biasa di dalam menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan diceritakan, dikisahkan beliau berkata kepada ibunya, "Wahai ibuku, berikanlah diriku kepada Allah Ta'ala, aku membaca di negeri Baghdad." Nah, jadi beliau hendak minta izin, minta pamit lawan kawitan, istilah orang lain ini hendak mondok. Padahal kawitan sidin nala lagi sudah meninggal dunia. Mungkin kita bilang berpikir 10 kali, banyak anak sekongannya lih, laki gak dedek, anak pula anak seorang pondok. Banyak pemikiran kita. Nah, kalau ibu sidin ini, kawitan sidin itu bahkan dalam riwayat, ujar nang kawitan, "Wahai anakku,
Kita ini kada usah bertamu lagi, karena bertamuannya kita di hari kiamatnya lagi. Artinya kami bisa ulah sampai sapangwat besi kitanya, kada usah mikirkan aku lagi. Nah ini kan salut ya juga. Nah ulun pernah dulu lah ke Banjar, lalu ada orang singgah di apa nih, menyinggahi penumpangan di Pamangkih itu. Nah takutnya kamu dari mana, ini di mana asal, ujarnya ulun orang Riau. Berapa tahun ya kamu ada bulik, bukan salah 7 tahunnya. Tahannya 7 tahun kada bulikan, sampai kuitannya meninggal aja kan kada juga. Kan luar biasa kayak itu. Nah jadi ini kan luar biasa menuntut ilmu. Di antara karamat ataupun kemuliaan beliau itu diceritakan ada suatu hari terjadi perselisihan antara orang Islam dan orang Nasrani. Nah, terjadi perselisihan, bahasa kitanya bakalahi pandir. Lalu ketika itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani beliau liwat. Nah jadi sidin hana islah, hana mendamaikan, hana mengakurakan. Nah napa garang permasalahannya ikam nin bahual bakalahi pandir napa habar. Nah ujar orang Islam, ini orang Nasrani mengatakan lebih hebat Nabi Isa daripada Nabi Muhammad. Ujarku lebih hebat Nabi Muhammad daripada Nabi Isa. Nah akhirnya ujar Syekh Abdul Qadir Jilani, wahai orang Nasrani, ikam tuh nama memadahkan Nabi Isa lebih hebat daripada Nabi Muhammad. Apa alasan ikam? Nah ujarnya orang Nasrani, wahai Abdul Qadir, pian kan orang alim, tuan guru, pian tentunya mengetahui bahwasanya Nabi Isa itu mempunyai mukjizat yang sangat banyak. Di antaranya dapat menyembuhkan orang picak, bahkan dapat bahkan dapat menghidupkan orang mati. Nabi Muhammad mah adalah terdengar lah. Nah padahal tak ada aja, cuma kada tapi muncul permukaan. Nah uji Syekh Abdul Qadir Jilani itukah Nina, aku ini adalah ulama umat Nabi Muhammad, ulamanya Nabi Muhammad. Aku akan menghidupkan orang yang sudah mati. Nah, tunjuk kubur namanya kamu hendak tunjuk. Oh orang Nasrani itu nah. Aku jawab Syekh Abdul Qadir Jilani nabatakon lawan ikam. Ketika Nabi Isa itu menghidupkan orang mati, apa gerang bacaannya? Nah kebetulan orang Nasrani ini ahli anu juga kita. Anunya. Ujarnya orang Nasrani tadi, Nabi Isa itu bila hendak menghidupkan orang mati berkata, "Qum biiznillah." Wahai orang dalam kubur, bangkitlah, bangunlah dengan izin Allah. Nah, ujar Syekh Abdul Qadir Jilani ini aku kata itu. Aku sekarang bacaannya, wahai orang yang dalam kubur, qum biizni, bangunlah, bangkitlah dengan izin, dengan kehendak Syekh Abdul Qadir Jilani. Tiga-tiga itu terbuka kubur tadi nah. Benari-nari orangnya bulan anu kebetulan orang mati ini ubuhan nang mantan jeb belai kan apa han napa nih mati akan nggak pulang tak. Nah uji Syekh Abdul Qadir, aku ini umatnya ulamanya ini kayak kau kayak itu, apalagi Nabi Muhammad lebih hebat lagi. Nah akhirnya orang Nasrani tadi mengakui kehebatan kemuliaan Nabi Muhammad dibandingkan Nabi Isa. Nah yang terakhir banyak ya kalau bina ada yang belum makan. Ada ulun tadi bina nang buahnya hanya bermula dan boleh kalau makan lolonnya lah. Jadi mun bina kalau nggak lambetan ceramah membacanya kalau bina nah ngalihai lah. Nah sedikit saya puting lagi nah. Nah yang terakhir di antara kalau ada hajat bernazarlah membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dengan berkah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani insyaallah qabul. Nah artinya dengan berkat kepangkatan kemuliaan orang yang mulia ini insyaallah hajat kita akan
ditunaikan Allah Ta'ala. Nah, tapi kita belajar tauhid kada salah bangelah. Artinya nama mengabulkan itu Allah Ta'ala, tapi dengan berkah kemuliaan Syekh Abdul Qadir Ajilani. Contoh kita pamannya kamuntai namanya cairakan itu bubuhan gubernuran, pamannya bubuhan bupati, tapi ada patuhan ulun patuhan lan pembakal. Nah, pembakal akrab lan bupati. Nah, jalma aja coba bakal. Nah, iya cairakan lagi ngene. Nah, tanda tangan cair. Menurut mau kucuk-kucuk itu matar. Kantornya nggak tahu aja. Jurang ini ngisi nggak tapi tak pahamnya. Nah, itulah contoh kita tawasul kepada aulia Allah Subhanahu. Jadi mudah-mudahan sedikit apa yang dibaca ini menjadi keberkahan kepada kita. Mudah-mudahan kita diberi Allah Ta'ala mahabbah, kecintaan kepada orang saleh, dengan harapan kita akan mendapatkan syafaat pertolongan mereka nanti di hari kiamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.